penulis akan memaparkan sisi lain dari sosok Hajjaj bin Yusuf. Sehingga jelas bagi kita pribadi Hajjaj bin Yusuf, manis dan pahitnya, baik dan buruknya, kelahiran dan masa kecil Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Ats-Sakafi dilahirkan di daerah Taif pada tahun 41 jam, 661 meter. Ia dibesarkan di keluarga yang terhormat dari kalangan Bani Sakif. Ayahnya adalah seorang yang taat dan berilmu. Sebagian besar waktu sang ayah dihabiskan di kampungnya. Haif mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Dengan didikan sang ayah, Hajjaj pun berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna 30 juz. Kemudian, ia mengulang-ulang hafalannya di majelis-majelis para sahabat dan tabiin seperti Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Saidi bin Al-Musaib dan lain. Kemudian ia mulai diberi tanggung jawab untuk mengajar anak-anak lainnya. Masa kanak-kanak yang ia habiskan di Taif sangat berpengaruh terhadap kefasihannya berbahasa. Di sana juga ia bergaul dengan kabilah Hudzail, kabilah Arab yang paling fasih dalam berbahasa. Setelah ditempa dengan baik, Hajjaj tumbuh menjadi seorang orator, memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa. Abu Amr bin Ala mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih fasih dalam berbahasa seperti Hasan al-Basri." Kemudian Hajjaj, hubungan Hajjaj dengan Abdullah bin Zubair. Saat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu memproklamirkan diri menjadi khalifah di Mekah tahun 64 Hijriah, 683 Masehi, setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Ia berhasil mencuri perhatian masyarakat dunia Islam karena latar belakangnya anak dari sepupu Rasulullah, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, dan salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Saat itu nyaris hanya Jordania saja yang memberikan loyalitas penuh kepada kehilafahan Bani Umayyah. Marwan bin Hakam sebagai pengganti Yazid bin Muawiyah hanya mampu mengamankan Mesir dari pengaruh Abdullah bin Zubair. Kemudian diangkatlah Abdul Malik bin Marwan sebagai pewaris tahta. Untuk membereskan masalah dengan Abdullah bin Zubair, Abdul Malik melirik Hajjaj bin Yusuf. Karena Hajjaj dikenal sebagai orang yang keras, memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, dan pantang menyerah. Kekuatan Abdullah bin Zubair pun bias didesak, sehingga kekuasaannya hanya terbatas di wilayah Hijaz. Akhirnya Hajjaj berhasil mengepung kota Mekah yang menjadi benteng terakhir Abdullah bin Zubair. Hajjaj menggempur kota suci itu dengan tembakan-tembakan manjani, sampai-sampai sebagian dari Ka'bah roboh tertimpa peluru-peluru manjani pasukan Hajjaj. Hajjaj benar-benar tidak peduli dengan kehormatan kota yang mulia itu. Pengepungan itu akhirnya menewaskan Abdullah bin Zubair dan berakhirlah masa kekuasaannya. Umat Islam kembali lagi bersatu di bawah satu kepemimpinan Bani Umayyah dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sebagai penghargaan untuk keberhasilan Hajjaj, Khalifah melimpahkan kekuasaan Hijaz di tangan Hajjaj bin Yusuf. Dengan demikian kekuasaan Mekah, Madinah, dan Taif berada di tangan gubernur bertangan besi yang ditakuti. Kemudian, kekuasaan Hajjaj ditambah lagi dengan wilayah Yaman dan Yamama. Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur Irak. Setelah Basar bin Marwan, saudara Khalifah Abdul Malik wafat, Khalifah menunjuk Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur Irak. Irak adalah sebuah wilayah yang luas yang sedang mengalami gejolak dan kekacauan. Orang-orang Khawarij terus membuat makar di wilayah ini, sehingga stabilitas sulit dicapai. Sebelumnya, penduduk wilayah berani menolak perintah Khalifah untuk berangkat berjihad memerangi Khawarij Asyarikah. Jadi menurut Khalifah, Hajjajlah orang yang tepat yang mampu meredam keadaan ini dan mengembalikan keamanan di tengah-tengah rakyat Irak. Peta Irak. Hajjaj menyambut perintah Khalifah dan langsung berangkat menuju Irak pada tahun 75 Hijriah 694 Masehi. Sesampainya di Kufah, ia langsung berkhutbah di tengah-tengah rakyatnya dengan khutbah yang keras bagaikan badai. Isi khutbahnya adalah ancaman terhadap orang-orang yang merusak stabilitas Irak, mengancam para Khawarij, dan teguran bagi mereka yang malas berjihad. Hajjaj mengancam akan membunuh orang-orang yang malas untuk berangkat berjihad. Mendengar ancaman itu,
Rakyat Kufah pun bersegera berangkat berjihad memerangi Khawarij Asyarikah. Saat suasana Kufah sudah mulai bisa dikendalikan, Hajjaj berangkat menuju Basra. Sesampainya di Basra, rakyat Basra ternyata sudah ciut nyalinya untuk berhadapan dengan Hajjaj. Hajjaj kembali mengancam orang-orang Khawarij di kota itu agar tidak membuat onar dan kembali menaati khalifah. Hajjaj mengatakan, "Sesungguhnya aku mengingatkan dan aku tidak akan menimbang-nimbang setelahnya. Aku sudah menegaskan dan aku tidak akan memberi keringanan. Aku sudah mengancam dan tidak akan memaafkan." Jasa-jasa Hajjaj bin Yusuf berbicara tentang kesaliman dan kekejaman Hajjaj. Hal itu adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Ia sangat mudah menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Kekejamannya itu menyebabkan beberapa panglima perangnya membelot karena tidak tahan menerima perintah yang menzalimi kelompok tertentu. Namun pada masanya, juga ada masa-masa perbaikan. Setelah pergolakan di Irak dapat ia atasi, ia mulai mewujudkan pembangunan fisik di Irak. Pembangunan kantor-kantor, fasilitas umum dan kesehatan. Sungai-sungai di Irak yang kala itu tidak memiliki jembatan, dibuatkan Hajjaj jembatan untuk mempermudah masyarakat. Ia juga membuat bendungan untuk menampung air hujan. Nantinya bendungan tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan para musafir. Sedangkan daerah-daerah yang jauh dari bendungan diperintahkan menggali sumur. Hajjaj juga dikenal detil dan selektif dalam memilih pegawai pemerintahan. Ia benar-benar menunjuk orang-orang yang capable di bidangnya. Karena ia sangat benci dengan kesalahan dan keteledoran, ia juga berhasil menaklukkan banyak wilayah. Di antara wilayah yang ditaklukkannya adalah wilayah Balbaikan, Buhara Kasihalikan, sebuah kota yang mencakup daerah Taharistan, kota di Afghanistan, dan Talikan Kazawin di Iran sekarang, Khawarizm Kazan, daerah di wilayah Iran sekarang, hingga kota-kota perbatasan Cina. Mungkin buah dari penaklukan Hajjaj terhadap Buhara adalah lahirnya seorang imam besar di Buhara, Imam Bukhari rahimahullah. Hajjaj juga memerintahkan sepupunya yang masih sangat belia, pahlawan Islam yang terkenal, Muhammad bin Qasim Esa Kahfi, menaklukkan wilayah India, hingga muncullah kerajaan besar di abad pertengahan, Kerajaan Mughal. Para sejarawan mengaitkan penaklukan Muhammad bin Qasim Esa Kahfi ini dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Bani Saqif. Ketika Nabi berdakwah di Taif dan diusir oleh Bani Saqif, lalu datanglah Jibril yang menawarkan agar sekiranya malaikat Asyabain menimpakan gunung kepada orang-orang Taif. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak. Namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Bukhari dan Muslim. Di antara jasa-jasa Hajjaj yang paling besar adalah keseriusannya dalam memberi titik dan harakat pada huruf-huruf Al-Quran. Para ahli sejarah ketika membicarakan pribadi Hajjaj, ada yang mencela dan ada yang memuji dari sisi-sisi tertentu. Namun, mereka tidak berselisih bahwa Hajjaj adalah seorang pemimpin yang lebih mengedepankan cara keras dan sangat mudah memerangi atau membunuh orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah tanpa mengedepankan dialog. Namun memang kebijakannya ini berhasil membuat keadaan wilayah pimpinannya menjadi aman, suatu pencapaian yang tidak bias didapatkan oleh pemimpin-pemimpin daerah sebelum dirinya. Imam Ibnu Katsir mencoba memposisikan diri di pihak yang pertengahan. Beliau mengatakan, celaan yang terbesar yang diberikan kepada Hajjaj adalah ia seorang yang sangat mudah menumpahkan darah. Cukuplah bagi dia hukuman dari Allah karena perbuatannya ini. Di sisi lain, ia sangat bersemangat dalam berjihad dan menyebarkan Islam ke negeri-negeri lainnya. Mudah berderma kepada orang-orang yang memuliakan Al-Quran, Ahlul Quran. Ia juga banyak berjasa dalam penyebaran dan penjagaan Al-Quran, memberharakat dan titik, serta menjaga riwayat bacaan Al-Quran di masyarakat Pen. Saat wafat, ia hanya meninggalkan uang sebanyak 300 dirham saja. Hajjaj wafat di kota Wasit, 21 Ramadan 95 Jan bertepatan dengan 9 Juni 714 meter.